Shalom, jumpa kembali dengan Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tegal. Bersama mengajak Anda semua untuk berkontemplasi. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah di surga yang maha bijak, kami bersyukur untuk semua rahmat kebaikan-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada setiap kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu agar hidup kami tertuntun dan terberkati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 3 ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada seorang ateis, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dalam hitungan detik, dia sudah berpikir, mati aku. Dan di saat kritis peluncurannya, dia kemudian teringat kepada orang-orang beragama yang percaya adanya Tuhan, yang katanya maha kuasa. Maka sementara tubuhnya meluncur ke bawah, dia berpikir, siapa tahu Tuhan yang dipercayai orang beriman itu ada. Dia mulai berseru, ya Tuhan. Tiba-tiba dia mendengar suara, ya, aku ada di sini. Kenapa? Sungguh ada tuh Tuhan ini. Kata si ateis di dalam hatinya. Ada sedikit harapan. Siapa tahu yang disebut Tuhan ini bisa menolongnya. Maka dia berseru sekali lagi, ya Tuhan. Kalau Engkau memang ada, aku mau berjanji bahwa aku mau jadi pengikut Tuhan. Aku mau mengabdikan hidupku, memberikan waktuku kepadamu, ya Tuhan. Dan tiba-tiba tubuhnya itu tersangkut di sebuah ranting pohon. Dan tangannya dengan cepat menangkap ranting yang cukup kuat itu. Dan dia selamat. Meskipun bergelantungan. Oh, Engkau benar-benar ada ya Tuhan. Aku percaya kepada Engkau Tuhan, katanya sambil bergelantungan. Lalu dia berpikir, bagaimana aku bisa selamat? Ketika dia melihat ke bawah, hanya kegelapan yang tanpa batas. Dan dia ngeri sekali. Orang ini sambil bergelantungan, kemudian dia bertanya kepada Tuhan, kalau begitu Tuhan, apakah Engkau mau menolong aku supaya selamat? Ya, aku mau menolong Engkau. Orang ini sangat-sangat girang. Betul-betul Tuhan itu ada. Betul Tuhan. Aku kepengen hidup. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Percayalah, kalau aku selamat, aku akan menyerahkan hidupku, waktuku, bakatku bagi kemuliaan nama-Mu. Aku percaya maka Tuhan pasti menyelamatkan aku. Oh ya? Kata Tuhan sekali lagi. Kalau begitu, lepaskan pegangan tanganmu pada dahan itu. Apa? Ambil bergelantungan, dia bertanya. Lepaskan? Kata ateis itu. Iya, lepaskan. Katanya engkau percaya.
Lalu orang ini mengatakan, gila Tuhan ini. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita tidak tahu akhir cerita itu bagaimana. Apakah dia kemudian melepaskan pegangannya atau dia tetap menganggap bahwa Tuhan itu gila sehingga ia tetap bergelantungan pada dahan pohon itu. Tetapi memang kita tidak perlu tahu akhir cerita itu. Karena yang penting bagi kita bahwa cerita ini sudah berbicara kepada kita. Bahkan mungkin cerita itu adalah juga cerita tentang kita semua. Cerita yang hidup dan ada di antara kita. Cerita ini mengingatkan kita, bukankah tidak sedikit orang di antara kita yang seperti ateis ini, percaya, tetapi sekedar to believe. Berhenti sekedar pada percaya. Padahal percaya itu berbeda dengan mempercayakan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Anda percaya saya jujur? Oh ya, mungkin percaya. Tetapi itu baru to believe. Tetapi coba Anda buktikan pada saya bahwa hari ini selama seminggu seluruh harta Anda percayakan kepada saya. Berani nggak? Nah, disitulah baru mempercayakan itu hadir. Gampang enggak? Enggak, bukan? Ini kelihatannya betis beda tipis, tetapi toh jauh perbedaannya. Percaya bisa sekedar pengakuan, tetapi mempercayakan adalah sebuah tindakan. Percaya itu pernyataan, mempercayakan itu kenyataannya. Kadang kita menyamakan dua hal yang sangat berbeda. Padahal ini sebagai sama saja, padahal sesungguhnya amat sangat beda. Itu sama seperti orang yang menyamakan begitu saja beragama dan beriman. Orang beragama ya beriman, orang beriman ya beragama. Padahal belum tentu kan? Belum tentu. Ada orang beragama yang sekaligus beriman, kan tidak selalu begitu. Ada orang yang beriman, belum tentu juga dia beragama. Jadi seseorang di bawah todongan pistol atau persekusi massa, bisa saja dia meninggalkan agamanya karena dituntut oleh si penodong itu supaya berpindah. Atau demi pacar yang sangat dicintai setengah mati, ia bisa beragama A tetapi kemudian imannya B. Jadi tidak serta-merta sama. Nah, ketika Amsal yang kita baca tadi berbicara tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka Amsal sedang berbicara soal melepaskan pegangan itu. Lepaskan peganganmu, lepaskan andalanmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Meskipun diri kita bisa diandalkan mungkin. Tetapi tidak boleh disombongkan. Tidak boleh diagung-agungkan. Jangan pernah merasa hebat sendiri. Mungkin hartanya banyak, tahtanya tinggi. Karena kehebatan kita pun sesungguhnya kehebatan yang terbatas. Bahkan sesungguhnya ringkih. Hari ini kita bisa gagah perkasa, berjabatan bintang 2. Tetapi besok kita bisa runtuh semua bangunannya. Hanya oleh karena perkara yang kecil.
Jadi saudara-saudara yang kekasih, sesuaikah dengan imanku? Cocokkah dengan firman-Nya? Jangan engkau menganggap diri sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Begitu kata pengamsal. Jangan sok bisa dan sok tidak butuh Tuhan, karena sok-sokan ini bukanlah cara dan kehendak Tuhan. Lagi pula apa yang mau kita sok-sokan kepada Tuhan? Wong kita itu kadang ya cuma ya oh aja. Oleh karena itu mari kita belajar bukan saja percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan, bukan hanya beragama saja, tetapi bagaimana kita beriman dan mendasarkan seluruh hidup kita, pikiran kita, pertimbangan-pertimbangan hidup kita dan keputusan-keputusan kita pada iman percaya kepada Tuhan. Jadi cari tahu apa kehendaknya. Jangan menyepelekan hal ini hanya karena kita punya banyak duit, banyak jabatan, banyak kawan, dan banyak ilmu. Karena yang banyak-banyak itu tidak selalu bersama kita. Yang banyak-banyak itu tidak selalu setuju dengan kita. Yang banyak-banyak itu tidak selalu mendukung kita, bersimpati, berempati kepada kita. Mereka juga tidak lebih, kalau toh mereka bersimpati bersama dengan kita, mereka toh juga tidak lebih dari manusia yang berdosa, yang lemah, yang ringkih, sama seperti kita. Maka percayalah kepadanya, bersandarlah padanya, supaya kita lebih ayem meskipun situasinya lagi galau, supaya menyegarkan hidup kita meskipun kita lagi lemah. Amin.